Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita kembali masuk ke dalam perenungan harian yang disediakan oleh Gereja Kristus Ketapang. Sebelum kita memulai, mari saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu, memohon tuntunan Tuhan agar kita bisa mengerti apa yang Dia ingin sampaikan kepada setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan kami juga bersyukur untuk renungan yang Tuhan akan sampaikan kepada kami ya Tuhan. Biarlah di dalam perenungan hari ini Tuhan tolong setiap kami. Bukakan hati, pikiran kami, dan rendahkan diri kami ya Tuhan. Sehingga kami mau untuk mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami ya Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Tuhan tolong setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan hari ini saya beri judul Rahasia yang Dibukakan. Bapak Ibu Saudara, satu hal menarik tentang sebuah rahasia adalah misteri yang terkandung dari rahasia itu sendiri. Misalnya ketika kita menonton film misteri akan semakin menarik jika rahasia dari misteri itu tidak dibukakan secara langsung. Tetapi pelan-pelan, satu persatu rahasia itu disingkapkan sampai akhirnya misteri itu diselesaikan. Dan ketika misteri terpecahkan, rahasia yang tersingkapkan biasanya di film pasti sudah selesai, filmnya sudah habis. Namun Bapak Ibu Saudara, hal yang menarik Paulus sampaikan di dalam Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Di dalam bagian ini Paulus mengatakan bahwa ada sebuah rahasia yang Allah singkapkan melalui karya penebusan Yesus Kristus. Rahasia apakah itu? Rahasia apakah itu? Di ayat 4 sampai 6 Paulus berkata, "Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil, turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus." Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini Paulus mengatakan bahwa melalui Yesus Kristus, apa yang dahulu tidak disingkapkan oleh Allah dinyatakan secara terbuka, yaitu orang-orang non-Yahudi menerima anugerah keselamatan yang sama dengan umat pilihan. Hal ini menjadi menarik Bapak Ibu Saudara, karena kita memang tahu bahwa semua manusia sama-sama jatuh dalam dosa. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mampu melepaskan dirinya sendiri dari belenggu dosa, baik itu orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Namun umat Israel sebagai umat pilihan Allah, mereka dulu berpikir hanya mereka satu-satunya bangsa yang akan diselamatkan, sebab mereka bangsa pilihan. Tetapi tidak demikian yang Allah pikirkan. Allah tidak membiarkan orang-orang non-Yahudi diabaikan. Allah tidak membiarkan orang-orang non-Yahudi terpisahkan dari Dia. Hati Allah ada untuk semua manusia. Maka dari itu, karya penebusan yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib tidak eksklusif hanya bagi bangsa Israel, namun bagi seluruh bangsa di seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara, rahasia yang Allah singkapkan ini menjadi jalan bagi kita. Orang-orang non-Yahudi bukan bangsa pilihan pertama, tetapi jalan bagi kita untuk bisa masuk dengan penuh keberanian dan kepercayaan iman sebagai ahli waris kerajaan Allah bersama dengan orang-orang pilihan lainnya. Bapak Ibu Saudara, rahasia yang sudah dibukakan ini bukan menjadi akhir dari cerita Allah. Kalau film itu menjadi cerita akhir, tetapi bagi Allah, rahasia yang dibukakan ini justru menjadi langkah baru untuk orang-orang percaya turut membagikan kabar sukacita kepada orang-orang lain di sekitar kita yang belum menerima rahasia yang dibukakan ini. Siapakah mereka? Mungkin tetangga kita, mungkin teman, sahabat, rekan kerja kita, atau bahkan mungkin orang terdekat kita
keluarga kita yang masih belum menerima Kristus. Bapak Ibu Saudara, bukankah indah jika mereka juga mendengar berita rahasia yang Allah bukakan bagi manusia dan juga bisa menjadi jalan bagi mereka menerima Kristus sebagai Allah dan Juru Selamat mereka. Maukah kita membagikan rahasia itu kepada mereka? Maukah kita membagikan kabar sukacita yang Allah singkapkan kepada seluruh bangsa melalui Yesus Kristus? Kiranya Tuhan boleh menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami bersyukur karena karya keselamatan Yesus Kristus, kami boleh menerima anugerah, kami boleh menerima kesempatan menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan Tuhan, kami tahu berita ini masih banyak yang belum mendengar. Berita ini masih banyak orang-orang yang belum menerima. Tuhan, tolonglah kami. Ketika kami sudah menerima anugerah ini, biarlah kami juga boleh membagikannya kepada orang-orang lain. Biarlah mereka juga menerima sukacita yang sama. Biarlah mereka juga menerima bagian yang sama di dalam kerajaan surga, seperti kami menerima di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, tolong kami, pakai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.